Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah kalau kabar anak-anak baik-baik saja. Kita berdoa sama Allah, semoga kita semua diberikan kesehatan. Baik, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kisah yang luar biasa hebat, yaitu umat yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kisahnya? Kita simak ya. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah kali ini Ustadz akan menceritakan kisah nubuat nomor 20 dengan judul umat yang dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini ada dalam sebuah buku, judulnya adalah Kisah Nubuat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karya Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Kisah ini anak-anak, di dalam buku ini ada 57 kisah, di mana pada kesempatan kali ini anak-anak akan mendapatkan kisah yang ke-20. Nah, bagaimanakah kisahnya? Dengarkan baik-baik. Kisah ini diceritakan secara langsung oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu anak-anak, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang bersama para sahabatnya. Nabi Muhammad dikelilingi oleh sahabat-sahabat beliau. Nabi Muhammad sedang duduk, lalu para sahabatnya memperhatikan apa yang akan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam katakan. Mereka menyimak apa yang akan dikatakan oleh Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membisikkan kepada mereka. Maksudnya membisikkan adalah berkata dengan pelan di hadapan mereka. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka, "Wahai para sahabat-sahabatku, apakah kalian tahu sebuah umat yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sifat sombongnya?" Lalu para sahabat mengatakan, "Kami tidak tahu ya Rasulullah." Nah, selanjutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kisah ini kepada mereka. Baik, Ustadz akan menceritakan kisahnya. Jadi anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada waktu itu ada satu orang nabi yang mempunyai umat yang sangat banyak. Umat ini berjumlah 70.000 orang. Umat ini orangnya hebat-hebat, mereka jago berperang, mereka mempunyai keterampilan yang luar biasa, sehingga umat ini ditakuti oleh orang lain. Umat ini luar biasa kuatnya, bahkan Nabi ini pun ikut bangga ketika mempunyai umat yang sangat kuat. Lalu umat ini yang berjumlah 70.000 orang mempunyai satu nabi. Dan ketika nabi ini melihat umatnya yang berjumlah 70 orang itu merasa bangga, merasa ujub
ujub. Nah, merasa ujub. Ujub itu apa, Ustadz? Wah, betul. Ujub adalah sifat bangga yang berada di dalam hati, membanggakan sesuatu dan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak, Nabi ini merasa bangga, merasa ujub, merasa sombong karena umatnya yang 70.000 orang itu sangat kuat, sangat hebat, dan Nabi ini merasa bahwa umat ini tidak akan pernah dikalahkan. Nabi ini merasa umat ini tidak akan pernah dikalahkan oleh siapapun. Nah, disinilah kesalahan dari Nabi tersebut. Nabi tersebut merasa bangga, sombong, ujub, merasa bahwa umatnya tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun. Nabi ini lupa bahwa umat ini adalah umatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi ini lupa bahwa umat ini bisa hebat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh kemenangan semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh kemenangan pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena jumlah pasukan yang banyak, bukan karena pasukannya kuat, bukan, tetapi seluruh kemenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi yang mempunyai 70.000 pasukan merasa bangga, sombong, dan ujub, akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menegur Nabi itu dan memberikan 3 pilihan. Yang pertama, pasukan itu dijajah oleh bangsa lain. Yang kedua, pasukan Nabi itu Allah akan buat lapar, atau Allah akan membuat pasukan itu kelaparan. Dan yang ketiga adalah Allah akan mewafatkan seluruh pasukan itu. Allah akan mencabut nyawa pasukan itu. Nah, Nabi ini diberikan 3 pilihan yang sangat berat. Nah, bagaimana cara Nabi ini mengatasi 3 pilihan ini? Maka sebagai seorang pemimpin, maka Nabi ini bermusyawarah. Nabi bertanya kepada umatnya, "Wahai umatku, ini ada 3 pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesalahan kita, karena kita sombong. Bagaimana pendapat kalian?" Lalu umat ini menjawab, "Wahai Nabi, kami adalah umatmu, maka kami mengikuti apapun keputusan engkau." Maka dari itu, setelah Nabi ini bermusyawarah kepada rakyatnya, maka Nabi ini langsung minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara sholat. Maka Nabi ini akhirnya melakukan sholat. Setelah Nabi ini sholat, Nabi ini berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, kami tidak mau dijajah bangsa lain, karena itu artinya kami akan menjadi umat yang terhina. Kami akan menjadi umat yang ditekan oleh bangsa lain. Kami akan jadi umat yang dijajah. Ya Allah, kami tidak mau dijajah." Nah, pilihan yang pertama ditolak oleh Nabi ini. Lalu pilihan yang kedua, "Ya Allah, kami juga tidak mau lapar. Kalau kami lapar nanti kami dijajah bangsa lain juga, dan kami akan menjadi umat yang terhina. Nanti kami akan disiksa, kami akan dijajah oleh bangsa lain. Ya Allah, kami juga tidak mau lapar, kami tidak mau pilihan yang kedua." Nah, sekarang tinggal pilihan yang nomor 3. Maka Nabi ini berdoa kepada Allah tentang nomor 3. "Ya Allah,
Adapun kematian, pasti kami akan mati. Kalau tidak hari ini ya mati, besok kami juga bisa mati. Maka dari itu ya Allah, lebih baik Engkau wafatkan kami. Lebih baik Engkau ya Allah mematikan kami, supaya kami bisa bertemu dengan Engkau, supaya kami bisa bertemu dengan Engkau ya Allah di akhirat. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi ini memilih kematian untuk kaumnya. Akhirnya 70.000 pasukan tadi Allah cabut nyawanya. Semuanya dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga 70.000 pasukan tadi semuanya wafat semua dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ambil hikmah dari kisah ini. Hikmah yang pertama adalah kita jangan sampai berbangga diri atau sombong atau ujub. Jangan. Kalau kita memiliki badan yang kuat, ya, syukurilah itu, karena itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian ya mempunyai saudara yang banyak, bersyukurlah, karena itu yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apapun kelebihan yang kita miliki, semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jangan pernah ujub terhadap apa yang kita miliki, karena semua yang kita miliki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah melupakan Allah Subhanahu wa taala, karena semua yang ada di dunia ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anakku, dimanapun kalian berada, bersyukurlah. Jangan ujub, jangan sombong, jangan takabur, jangan berbangga diri, karena semua itu datangnya karena semua yang kita miliki, kelebihan yang kita miliki, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anak, itulah kisah yang bisa Ustadz berikan buat kalian. Ustadz mempunyai tugas buat kalian, ya. Tugasnya adalah apa saja yang bisa kalian syukuri dari apa yang kalian miliki. Ustadz ulangi, sebutkan satu hal yang kalian bisa syukuri dari kehidupan kalian. Apa saja boleh. Misalkan, saya punya mata yang bisa melihat dengan jelas. Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, saya mempunyai kakek dan nenek yang masih hidup. Syukurilah, itu alhamdulillah saya punya kakek dan nenek. Nah, tuliskan hal apa saja yang bisa kalian syukuri. Lalu kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini, supaya para pembaca bisa melihat hal-hal yang bisa kita syukuri dari kehidupan ini. Ya, itu saja kisah dari Ustadz Rizky. Ada salah dan kesalahan, Ustadz mohon maaf. Marilah kita tutup kisah ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ustaz akhiri, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين